belajar tentang introduction tentang Flutter, dan hari ini kita satu step lebih jauh lagi, kita akan belajar bagaimana membuild atau membangun sebuah aplikasi di Flutter. Nah, di sini saya memilih aplikasi To-do List App karena ya lebih simpel ya, bisa dibilang lebih simpel seperti itu. Untuk konsep-konsep dasarnya kita bisa kita bisa olah lah seperti itu. Kita bisa mengerti konsep-konsep dasarnya dengan membuat to-do list app. Untuk main topik hari ini ada why Flutter, kenapa kita menggunakan Flutter, kemudian slicing UI, definisi slicing UI, kemudian prerequisites atau prasyarat sebelum terjun atau membangun aplikasi to-do list app, kemudian outputs, ini kayak yang saya harapkan dari sesi kali ini, semoga teman-teman bisa paham apa yang saya sampaikan, kemudian ada sesi code lab, kemudian closing dari saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Damar Satria Buana, bisa dipanggil Satria, saya dari Teknik Informatika tahun 2021. Di situ ada beberapa sosmed saya, bisa dicek, dan saya juga sekarang lagi mengembangkan channel YouTube. Anjay, channel YouTube ya. Tapi ya isinya ya baru saya ngerjain tugas dan lain sebagainya lah, bisa dicek nanti. Oke, kita langsung masuk ke materi utamanya. Mengapa kita menggunakan Flutter? Ada beberapa alasan. Di sini saya merangkum beberapa alasan. Yang pertama itu cross platform. Ini artinya adalah cross platform itu kan artinya lintas platform gitu ya. Jadi Flutter itu enaknya kalau kita ngoding di Flutter itu dia bisa digunakan di berbagai platform. Jadi sekali compile, sekali kompilasi, kita bisa gunakan di berbagai platform, misalkan Android, iOS, Windows, kemudian web, kemudian ada juga Linux ya, sekarang bisa Linux juga. Nah, hal ini tuh disebut sebagai single code base, teman-teman. Jadi kita ngodingnya sekali aja, nggak usah misalkan kalau Android itu kan ada Kotlin, kemudian untuk iOS itu ada Swift UI, kemudian untuk web kan biasanya kita pakai framework kayak dari JavaScript kayak apa tuh namanya? Saya lupa lagi. Next.js, kemudian React.js dan lain sebagainya. Nah, kalau pakai Flutter kita tinggal nulis satu code base aja pakai Flutter, kita bisa gunakan itu di berbagai platform. Ini fitur yang menjadi keunggulan Flutter. Kemudian hot reload fitur, ini fitur yang sangat powerful di Flutter karena misalkan kita mau menambahkan komponen baru ya, misalkan kita mau menambahkan teks katakanlah di Flutter, terus teksnya belum muncul. Nah, itu kita bisa gunakan hot reload. Hot reload itu mereload aplikasi kita, cuman waktunya itu sangat singkat, jadi beberapa detik aja. Nah, teman-teman kalau udah install ekstensi, apalagi kalau teman-teman udah install ekstensi di Visual Studio Code, ekstensi Flutter, itu tinggal Ctrl S saja, atau untuk menyimpan dokumennya, itu udah sekalian hot reload. Jadi itu kayak keunggulan Flutter. Kemudian simpler code, ini tuh kayak apa ya, to the point gitu, on point. Jadi kalau teman-teman cari tahu ya widget-widget atau komponen-komponen yang ada di Flutter, itu kata-katanya sesuai dengan apa yang akan tampil. Misalkan widget teks. Nah, teks itu kan udah jelas ya. Jadi yang ditampilkan adalah teks. Kemudian apa lagi ya biasanya row, column, tidak ada row. Itu kan row kan kalau di apa sih dunia nyatanya mungkin kayak di Excel ya. Row itu kan barisnya, column itu yang ke bawah gitu kan. Jadi sama juga kayak di Flutter gitu. Jadi to the point. Kemudian yang terakhir ada beautiful UI. Ya ini jadi Flutter itu kan dikembangkan oleh Google ya. Jadi Google tuh juga punya yang namanya material design. Material design itu kayak dokumentasi desain yang dibuat oleh Google untuk mengembangkan aplikasi Android. Jadi dari material desainnya aja udah kayak bagus ya, secara komponen dan lain sebagainya, itu ditaruh atau dikembangkan di Flutter. Jadi Flutter-nya itu udah membawa sifat-sifat dari material desain. Nah, material desain sendiri itu ya punya UI yang bagus lah, istilahnya seperti itu. Kemudian hari ini kita akan melakukan slicing UI. Slicing UI itu adalah sebuah istilah yang digunakan
ketika kita ingin mengubah dari user interface design menjadi aplikasi. Kalau di sini kita konteksnya aplikasi Flutter. Tapi sebetulnya stretching UI itu bisa dilakukan di HTML, CSS, dan lain sebagainya. Intinya itu mengubah dari user interface design menjadi sebuah aplikasi yang kita inginkan. Nah, untuk desainnya saya ambil dari GitHub, itu bisa dicek ya teman-teman. It's Radim. Sebetulnya sesi ini saya tujukan untuk new learner. Seperti saya itu kan baru belajar Flutter atau baru mendalami Flutter tuh tahun 2022 kemarin, itu 2022 akhir. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru belajar, ya ini cocok lah, ya. Dan juga buat teman-teman yang ingin mendalami Flutter ya, kayak saya juga. Jadi mungkin nanti ada widget-widget yang belum dikenali sama teman-teman yang baru belajar, jadi teman-teman bisa menambah ilmu baru. Kemudian materi ini juga ditujukan untuk teman-teman yang ingin membangun portfolio. Jadi mungkin teman-teman mau bikin portfolio untuk aplikasi Flutter, bisa nih ikutin sesi ini dari awal sampai akhir. Kemudian sesi ini juga ditujukan untuk teman-teman yang penasaran dengan Flutter, karena sebetulnya yang saya jelaskan juga basic dari basic itu. Jadi buat teman-teman yang belum pernah terekspos dengan dunia Flutter, jangan khawatir. Itu. Kemudian prerequisites atau prasyarat untuk bisa mengembangkan aplikasi to-do list menggunakan Flutter ya. Yang pertama dan paling penting teman-teman harus memahami Dart Programming Language atau bahasa pemrograman Dart sebagai bahasa yang digunakan pada framework Flutter. Jadi teman-teman harus memahami dulu basic-basic dari pemrograman Dart. Atau sebetulnya teman-teman bisa memahami dari bahasa lain. Kalau teman-teman punya dasar kayak JavaScript atau Python mungkin, atau TypeScript atau Java mungkin, itu teman-teman tinggal kayak belajar sintaks-sintaksnya aja dari Dart. Basically dia sama lah, mungkin lebih mirip ke TypeScript atau JavaScript gitu. Jadi kalau mau pindah ke Dart itu nggak membutuhkan tenaga ekstra. Kemudian teman-teman juga harus memahami konsep Object Oriented Programming karena kita di framework Flutter kita tuh pakai ya OOP gitu. Paradigmanya kita udah pakai OOP, udah pakai class, pakai object, terus constructor, terus inheritance, itu semua dipakai ya teman-teman. Kemudian apa ya? Tapi ya sebagian besar Flutter, sebagian besar framework yang kita pelajari ya sebetulnya itu menggunakan paradigma OOP. Jadi OOP itu paradigma yang memang digunakan di berbagai teknologi yang ada gitu. Kemudian kita juga belajar tentang teman-teman juga harus membutuhkan prasyarat Flutter SDK atau teman-teman harus menginstal software development development kit dari Flutter diinstal ke device teman-teman biar bisa mengkompilasi program Flutter seperti itu. Hari ini kita akan belajar berbagai widgets, teman-teman. Di situ ada berbagai widgets seperti material app, scaffold. Material app itu teman-teman nanti adalah widget induk ya, yang menjadi dasar atau fondasi dari widget yang ada di bawahnya nanti, atau widget anaknya. Material app itu diambil dari material desain yang dikembangkan oleh Google yang saya sebutkan tadi. Jadi nanti ketika kita membuat material app, widget-widget yang di bawahnya atau yang menjadi anaknya dalam tanda kutip itu mengandung sifat-sifat material app. Jadi desain-desainnya itu sudah sesuai dengan material desain gitu. Kemudian kita belajar tentang scaffold. Scaffold itu widget induk, tapi beda dengan material app. Kalau material app lebih ke arah sisi desainnya, kalau scaffold itu lebih ke kerangkanya. Jadi scaffold itu nanti ada app bar atau bagian atas kalau teman-teman biasanya lihat aplikasi Android itu di atas ada app bar. Kemudian di bagian tengah atau body, kemudian di bagian bawah itu navigation bar dan lain sebagainya. Jadi kayak scaffold itu menjadi kerangka gitu.
Kemudian kita belajar tentang column, row, stack, atau ini disebut juga sebagai widget tree ya, atau pohon widget kan kalau bahasa Indonesianya. Jadi column, row, stack itu widget yang tidak kelihatan ya, teman-teman. Tidak terlihat di aplikasi secara kasat mata. Jadi dia tuh menyusun atau sebagai fungsinya itu untuk sebagai layouting. Jadi menyusun widget-widget yang ada. Jadi kayak column itu untuk menyusun widget ke vertikal ya, ke bawah. Kemudian kalau row itu ke kanan, ke samping, atau horizontal. Nah, kalau stack itu kalau teman-teman tadi column itu vertikal ya, vertikal kan sumbu Y ya. Kalau teman-teman belajar matematika, kemudian row itu sumbu X, kemudian stack itu sumbu Z-nya. Jadi dia tuh kayak stack. Stack itu kan tumpukan ya kalau bisa dirisain, tumpukan. Jadi dia menumpuk widget seperti itu. Oh iya, saya juga lupa mention bahwa perlu teman-teman ketahui bahwa segala sesuatu komponen yang ada di Flutter itu disebut sebagai widgets. Jadi ada istilah itu everything in Flutter is a widgets gitu. Jadi penyebutannya untuk yang saya sebut tadi itu adalah widgets. Kemudian kita akan belajar container, sizebox, text, icon, list style sebagai komponen-komponen atau widget yang sebagai komponen widget itu yaitu sebagai desainnya lah atau yang bisa dilihat gitu kasat matanya. Kayak kontainer itu kita kayak misalkan kontainer itu ibaratnya nanti bisa dibuat sebagai box atau rounded atau lingkaran. Nah, kontainer itu salah satu widget yang bisa di-styling gitu. Kemudian sizebox itu mirip-mirip kayak kontainer, cuman dia lebih terbatas. Dia nggak bisa di-styling dengan bebas seperti kayak kontainer. Nah, kalau fungsinya sizebox itu untuk kayak memberi jarak, biasanya dipakai untuk itu. Kemudian kita belajar juga tentang teks, icon, list style. Teks itu ya sesuai dengan namanya, dia menampilkan teks atau apa ya, karakter gitu di dalam aplikasi kita. Kemudian kita belajar juga tentang icon. Icon itu kayak ya icon gitu. Kita menampilkan icon di dalam aplikasi kita. Nah, untuk turunannya dari icon itu ada yang namanya icon button. Jadi icon yang ada buttonnya atau bisa dipencet atau ditekan kayak gitu. Kemudian kita juga belajar tentang list style. List style itu apa ya, widget yang digunakan untuk menampilkan data-data dan dia udah terformat, jadi udah ada bentuknya. Nanti kita lihat lah di penerapannya. Terus kita belajar tentang Inkwell, text field, list view. Inkwell itu kayak gestur detektor lah, atau misalkan kita ingin membuat kontainer itu bisa disentuh, di-tap oleh user. Nah, Inkwell itu kita gunakan untuk hal tersebut gitu. Kemudian text field itu untuk menerima inputan dari user uh, berupa teks ya, bisa teks, number dan lain sebagainya. Kemudian ada list view. List view itu nanti kita akan pelajari lebih detail, tapi secara singkatnya dia menampilkan beberapa bukan beberapa kayak menampilkan data-data atau widget-widget yang kita akan gunakan dan dia bisa di-scroll teman-teman kayak gitu. Nah, um, output-nya yang saya harapkan dari sesi ini adalah teman-teman bisa memahami stateless widgets sebagai widget yang tidak memiliki state ya, sesuai dengan namanya stateless. Jadi state dan less. State itu kan bahasa Indonesia keadaan. Jadi status itu kalau di Flutter ya, itu widget yang tidak atau tidak atau keadaannya tuh berubah-ubah gitu. Jadi kayak iya sorry. Status tuh yang keadaannya itu tidak berubah-ubah. Jadi statis, istilahnya aplikasi statis. Sebagai perbandingan itu ada yang namanya stateful. Nah, kalau stateful aplikasinya lebih dinamis, lebih kayak bisa mungkin menerima inputan dari user dan tampil apa, inputan itu bisa ditampilkan. Kemudian kalau mungkin apa ya, contohnya lagi, misalkan button ya, kalau button dipencet mungkin ada tampilan yang berubah. Nah, gitu itu namanya stateful. Kalau stateless itu lebih statis. Nanti kita bahas lebih detail. Kemudian kita belajar nih tentang Flutter Basic Widgets seperti yang saya sebutkan di sebelumnya. Ini itu Flutter Basic Widgets kita akan bahas nanti. Kemudian kita membahas tentang application atau penerapan widget tree.
row, column, stack itu tadi widget tree ya. Kita akan membahas penerapannya itu gimana. Kemudian kita juga belajar tentang folder atau file structure dari Flutter itu sendiri. Seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke sesi code lab. Tapi sebetulnya hari ini saya tidak akan melakukan kode dari atau coding dari awal ya teman-teman, karena mungkin keterbatasan waktu. Buat teman-teman yang penasaran, saya sudah membuat video terpisah di channel YouTube saya, penjelasan lengkap ngoding dari awal sampai aplikasinya jadi di sesi ini ya teman-teman. Jadi baru UI-nya aja. Teman-teman nanti bisa cek sendiri di channel YouTube saya. Oke, kita langsung sesi code lab. Sebentar ini. Nah ini di channel YouTube saya sudah saya buatkan. Ini 1 jam video full membahas pembuatan aplikasi ini, gitu teman-teman. Oke, kita langsung ke sini ya teman-teman. Ke Visual Studio Code. Jadi di sini saya pakai text editor Visual Studio Code. Kenapa? Karena apa ya, sebagai perbandingan tuh satunya lagi pakai Android Studio. Karena saya pakai Visual Studio karena tampilnya lebih modern dan di sini banyak sekali ekstensi yang bisa digunakan. Kayak gitu sih, simpelnya kayak gitu. Kemudian di sebelah kanan teman-teman bisa lihat ada ini ya teman-teman, hasil kompilasi di Android, aplikasi Android. Jadi ini aplikasinya udah jadi, udah saya buat gitu. Nah, untuk teman-teman yang pengen nyobain, di sini saya sudah buatkan di GitHub. Teman-teman bisa cek GitHub saya, github.com/notesatria. Lalu teman-teman cek repository ada di To-Do App. Lalu di sini ada berbagai branch. Pertama ada starter code, itu belum apa-apa, jadi nggak ada apa-apanya sebetulnya, cuman starter code aja. Lalu final result, ini terakhir. Lalu ada UI complete, ini kalau teman-teman unduh itu hasilnya dan kompilasi ya teman-teman. Hasilnya nanti kayak yang ini, kayak yang di sini, yang teman-teman lihat. Kemudian ada final result. Ini udah komplit teman-teman. Udah ada fungsionalitasnya kayak mencentang di sini checkbox-nya udah bisa dicentang, kemudian menambahkan item itu juga udah bisa, kemudian menghapus list juga udah bisa, itu udah bisa juga. Silakan teman-teman cek aja kalau penasaran ya pengen ngoding-ngoding Flutter, mencoba-coba Flutter. Kayak gitu sih. Oke. Kita langsung aja ya teman-teman. Di sini saya akan membahas dari awal dulu tentang folder structure di dalam Flutter biar teman-teman nggak bingung. Saya ngodingnya di bagian mana gitu mungkin ya. Kalau teman-teman lihat ya di sini sebelah kiri itu ada berbagai atau banyak sekali folder ya. Biasanya tuh kalau framework itu memang uh, foldernya tuh udah banyak ya. Ini tuh kayak udah jadi kerangka kerja buat programmer biar mempermudah aja gitu. Tapi mungkin barangkali teman-teman yang baru kenal framework itu agak sedikit pusing karena memang banyak sekali folder. Ini fungsinya buat apa sih? Gitu. Dan aslinya ya teman-teman, kebanyakan folder itu tidak terpakai ketika kita membuat uh, spesifik platform. Misalkan di Android aja, itu kita sebenarnya tidak pakai iOS, kita tidak pakai macOS, kemudian kita tidak pakai web, itu tidak terpakai sebetulnya. Kayak gitulah intinya. Oke. Kalau teman-teman lihat di sini banyak sekali folder ya. Folder yang kita pakai untuk mengembangkan aplikasi Android itu ada yang namanya Android. Di sini ada Gradle ya. Kalau teman-teman belajar mengembangkan aplikasi Android itu pasti belajar juga tentang Gradle. Kemudian kita ada, ini saya mention yang penting-penting ya. Ada lib itu folder di mana kita membuat atau mengembangkan aplikasi atau menuliskan kode. Di sini juga saya sudah buatkan folder-folder atau saya pisahkan kode berdasarkan foldernya.
Dan di sini di lib itu sebetulnya pada dasarnya itu ada main Dart. Ini main Dart tuh udah ada dari awal semenjak kita mau buat aplikasi Flutter. Nah, main Dart itu sesuai dengan namanya yaitu main, yaitu fungsi utama yang menjalankan seluruh aplikasi kita gitu. Jadi di main itu nanti ada ketemu fungsi seperti ini, void main, run app. Ini fungsi yang digunakan untuk menjalankan aplikasi kita. Ini namanya aplikasi kita kan My App ya. Ini aplikasi saya namanya My App. Jadi nanti bakal dikompilasi ya seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pubspec.yaml. Kalau teman-teman tahu ekstensi bernama YAML, nah ini tuh ini tuh ekstensi yang digunakan untuk menambahkan dependensi, ya. Kata kerennya dependensi, atau kata simpelnya itu menambahkan apa, bisa dimulai dari tools ya, atau library, ya bisa disebut juga library, kemudian ada juga menambahkan file-file dari luar, misalkan image, kita mau menambahkan image bisa dari spec.yaml ini, lalu menambahkan fonts. Nah, ini misalkan di sini ada fonts nih. Kalau saya uncomment, kalau mau menambahkan kita tinggal uncomment seperti ini dan kita apa ya, ubah-ubah lah konfigurasinya. Kemudian ini images ya. Kalau mau menambahkan images tinggal kita uncomment aja seperti itu. Terus di sini juga ada dependency di mana di dalamnya itu kita bisa menambahkan dependensi atau library baru sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau teman-teman mau cek library yang bisa digunakan di aplikasi Flutter, teman-teman bisa cek pubdev ini ya, pubdev. Ini adalah apa ya, repository atau tempat berkumpulnya library yang digunakan di aplikasi Flutter. Itu. Ini banyak sekali ya teman-teman. Bisa teman-teman cek aja sendiri. Oke, mungkin pembahasan di folder strukturnya udah cukup lah ya. Kemudian kita menuju ke main Dart sebagai sebagai file yang paling penting untuk mengkompilasi seluruh kode kita. Teman-teman bisa lihat di sini pertama dari atas itu import package Flutter material Dart. Itu adalah package yang digunakan untuk mengimport material desain yang nantinya kita gunakan untuk membuat aplikasi kita. Sebagai perbandingan, itu ada yang namanya, misalkan kita import Cupertino, ya. Cupertino icons, Cupertino, bukan itu. Cupertino.dart. Nah, ini. Jadi sebagai perbandingan itu ada yang namanya Cupertino. Jadi ini kayak lawannya material. Kalau Cupertino itu dipakai untuk mengembangkan aplikasi iOS, teman-teman. Jadi karena kita konteksnya membangun aplikasi Android ya, kita pakainya material gitu. Jadi kita tidak gunakan Cupertino. Kita pakai material. Bagaimana jika kita menghapus material Dart ini? Kita komen ya. Kita komen. Nah, pasti bakal menemui error dan semuanya error. Karena ya ini semua widget ini tuh bergantung sama material ini. Jadi kalau nggak ada ya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Kita nggak bisa membangun aplikasi Android istilahnya seperti itu. Lalu kita ke bawah, kalau main tadi sudah saya jelaskan, kemudian di sini saya akan menjelaskan stateless widget. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ada yang namanya stateless widget. Adalah sebuah widget yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi Flutter ketika kita tidak ingin membuat aplikasi yang dinamis. Kita hanya ingin membuat aplikasi yang statis. Nah, itu kita pakai stateless widget. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Tapi kalau teman-teman pengen mengetahui lebih detail, teman-teman bisa cek ke dokumentasi Flutter, Flutter stateless widget. Kayak ini. Di sini ada penjelasan lebih detailnya lagi, ya, dan bahkan ada videonya, video tutorialnya, udah lengkap lah teman-teman. Dan ada best practice dari Flutter-nya, jadi teman-teman bisa coba sendiri. Kayak gitu.
Kalau teman-teman lihat di bawah ini, ada yang namanya widget build. Widget itu adalah tipe datanya, kemudian build itu adalah fungsinya, dan di dalamnya ini adalah, eee, apa ya, parameter ya, atau argumen yang diberikan kepada metode build. Ya, build itu menerima, eee, apa ini namanya, argumen build konteks-konteks yang akan menjadi, mmm, dasar, atau data yang dikirimkan, data yang bermain di dalam aplikasi kita gitu. Jadi karena tipe data dari, build metode build itu adalah widget, jadi ketika kita return itu adalah harus me-return berupa widget, kayak material app ya, kalau di sini baru material app, kita me-return material app seperti yang saya jelaskan sebelumnya, material app itu widget, widget induk ya, mother widget, eee, wi apa ya, ibu dari segala widget. Nah gitu. Di sini, kalau teman-teman cek ya, di sini control space di Visual Studio Code itu bakal menampilkan, parameter-parameter yang bisa kita berikan ke dalam material app. Misalkan kayak kayak yang sering digunakan tuh theme ya, memberikan, tampilan aplikasi kita itu seperti apa, kayak gitu. Terus routes untuk, bisa digunakan untuk memberikan rute atau untuk biasanya kan di aplikasi ketika kita memencet sesuatu, button ya, itu kan pindah ke halaman lain. Nah, itu namanya routes, itu kita berikan di material app. Kemudian yang paling sering itu, debug show check mode banner itu untuk menghilangkan, nah ini coba ya, ini kan nggak ada ya, saya coba ubah ke true, terus saya refresh. Nah, oh wait, mmm, atau saya hapus deh, saya hapus dulu ya. Nah, kalau saya hapus, itu ada banner kayak banner tulisan debug itu. Nah, kalau dirasa mengganggu, teman-teman bisa ketik aja debug gitu ya. So, cek mode banner-nya kita pause saja, kita matiin gitu, nanti dia hilang, kayak gitu. Terus ada title, itu menjadi judul dari aplikasi kita, kemudian ada home. Nah, home ini, akan menampilkan, eee, screen ya, yang akan kita build, teman-teman. Kalau di sini saya pakai main screen. Main screen itu diambil dari mana? Kalau teman-teman lihat di sini ada import screens/main screen. Jadi saya sudah membuat, di sini saya sudah membuat file bernama main screen di folder screen. Oh ya, for your information teman-teman, kalau membangun aplikasi Flutter atau di framework-framework lain ya, itu best practice-nya atau langkah terbaik yang teman-teman bisa lakukan adalah dengan memisahkan file ke dalam folder-folder gitu. Kayak ini yang saya lakukan di screens. Konstan dan model ini nanti saya jelaskan lebih lanjut lagi. Oke. Jadi home ini saya mengembalikan nilai main screen, yang mana saya sudah buat di sini. Kelasnya sudah saya definisikan di sini main screen. Jadi saya panggil untuk menampilkan main screen. Main screen-nya itu aplikasi yang saya buat di sini gitu. Jadi aplikasi ini saya panggil ke main Dart kayak gitu, biar dia bisa tampil. Gimana kalau misalkan saya nggak nggak kasih home ini, nih saya hapus ya teman-teman, terus saya nih, ini tadi yang saya sebutkan juga ada yang namanya hot restart ya. Ini teman-teman bisa pencet aja ya, di sini. Oh sorry, hot reload ya teman-teman, sorry sorry. Aduh saya nggak fokus sih. Hot reload, kalau hot restart beda lagi, kalau hot restart tuh full melakukan build ulang, kalau hot restart tuh cuman me-refresh, nah kayak gitu. Jadi yang harus saya lakukan tadi hot restart, tapi malah hot reload. Eh, yang saya lakukan harusnya hot restart. Oh, hot reload. Tapi yang saya lakukan adalah hot restart. Disalah-salahin. Nah, kalau saya nggak definisikan, nanti yang tampil cuma layar hitam. Nah, ini sebetulnya material app tuh cuman kayak gini, nggak ada apa-apanya, nggak ada isinya. Dia cuman menjadi induk aja, kayak struktur dasarnya aja. Makanya kita butuhkan home untuk menampilkan
screen yang akan kita tampilkan atau aplikasi yang kita ingin tampilkan, gitu. Nah, jadilah seperti ini. Oke, kita langsung menuju ke main screen aja. Kita dari atas dulu. Kita selalu mengimport material Dart karena kita menggunakan status widget, kita menggunakan scaffold ya. Coba deh kita komen. Dia pasti error semuanya karena itu library yang kita pakai untuk mengembangkan aplikasi kita seluruhnya gitu. Jadi kalau kita nggak import ya error gitu. Nggak bisa. Terus kita pakai status widget kayak di tadi, kayak di bagian status widget di My App. Jadi teman-teman, kalau mau mengembangkan aplikasi atau membuat screen di dalam Flutter, kita tuh harus membuat antara status widget ya. Kita mendefinisikan entah itu status widget atau yang satunya lagi kita bisa convert ke stateful. Nah, stateful widget. Kalau kesempatan kali ini kita nggak bahas ya, kita bahasnya ke status widget. Kayak gitu. Oke, di sini ada widget yang saya build atau saya return itu panjang sekali ya teman-teman kalau teman-teman lihat. Dan itu adalah widget-widget yang saya gunakan di dalam aplikasi dan semuanya berguna ya. Kita mulai dari awal sekali. Dari yang namanya scaffold. Seperti yang saya mention sebelumnya, scaffold itu menjadi sebuah kerangka dasar yang kita gunakan untuk membangun aplikasi kita. Di dalam scaffold itu ada apa aja sih? Yang pertama ada app bar, yang kedua ada body, dan lain sebagainya. Teman-teman, cara ngeceknya gimana? Kita masuk ke scaffold sini, lalu klik Control Space. Di sini ada banyak sekali. Kita bisa men-setting background color-nya, kita bisa men-setting drawer kalau kita mau bikin drawer ya. Kemudian di sini juga ada banyak lah yang sering digunakan tuh mungkin kayak floating action button, kayak gitu lah. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada argumen atau parameter yang namanya app bar. App bar tuh kalau di sini ya teman-teman itu yang letaknya di atas nih app bar. App bar itu membutuhkan widget khusus yang namanya app bar. Misalkan ya saya edit teman-teman, misalkan elevationnya saya hapus, lalu saya simpan. Ini saya taruh samping itu. Iya. Nah, dia bakal ada shadow kayak gini ya teman-teman. Tadi kan nggak ada tuh. Ya, kita coba deh elevation-nya kita ubah jadi 0 lagi. Tuh, dia udah hilang lagi shadow-nya. Jadi kalau teman-teman mau ngilangin shadow, jadi kalau bawaannya tuh ada shadow-nya. Kalau teman-teman mau ngilangin shadow-nya ya tinggal elevation-nya diubah jadi 0 aja kayak gitu. Terus ada background color kita coba ubah ya. Kita ubah pakai warna dari bawaan dari Flutter. Di sini ada banyak sekali. Bisa ngambil action ya, kita save. Jadi dia nanti warnanya akan blue. Kalau teman-teman tadi lihat, saya tuh pakai warna konstan TD BG color. Nah, ini dapatnya dari mana teman-teman? Kalau teman-teman lihat di sini di import baris ketiga, saya mengimport dari folder konstan dan filenya adalah constant.dart. Ini adalah file yang saya buat sebelumnya untuk mendefinisikan nilai konstan kepada aplikasi saya, utamanya adalah untuk color dan mungkin ada padding, tapi ini nggak saya pakai. Color fungsinya untuk apa teman-teman? Jadi mungkin teman-teman nggak mau ribet ya untuk mendefinisikan setiap kontainer tuh kita kasih warna pakai warna Flutter colors.purple, terus menerus itu kan capek. Kalau misalkan kita nanti ada perubahan, kita harus mengubah seluruh warnanya. Nah, kalau di sini kita tinggal mengubah salah satu aja, misalkan tadi BG color ya. Ini kita tinggal hapus, terus kita pakai colors.purple misalkan. Save. Udah, semuanya bakal ubah yang pakai TDBG color. Jadi enaknya kayak gitu, nggak usah ribet-ribet lagi. Ya kurang lebihnya seperti itu. Jadi ini pakai konstan.
biar bisa diakses nanti di sini. Ini saya akses pakai TDBG Color kayak gitulah. Kurang lebihnya kayak gitu ya, teman-teman. Kemudian di sini di app bar tuh menerima banyak argumen juga ya, teman-teman. Bisa teman-teman baca sendiri. Di sini juga udah ada penjelasannya sih. Ya, misalkan surface tint color itu kalau teman-teman drag itu dia menerima apa aja, itu bisa teman-teman baca. Lalu di sini ada leading. Leading itu kayak komponen yang ada di depan app bar gini, di sebelah kiri. Itu di sini saya mendefinisikan icon. Icon ada icon, terus iconnya berupa icon menu. Jadi hamburger itu kan kalau di Flutter ya itu namanya icon start menu. Misalkan kita ubah nih iconnya, ada banyak sih teman-teman. Kalau teman-teman mau lihat jadi kayak misalkan apa ya? Saya ubah jadi person kali ya, person kayak gini, terus save, dia nanti bakal berubah jadi person kayak gitu. Kurang lebihnya kayak gitu sih teman-teman. Itu kalau leading, kalau di belakang nanti ada beda lagi, itu namanya actions kalau nggak salah. Jadi teman-teman bisa di sini, nah ada actions kayak gitu kurang lebihnya. Kemudian mungkin cukup sih bagian ebar, kita masuk ke bagian body. Kalau teman-teman lihat di sebelah kanan, ini adalah bagian body ya, seluruh ini. Dari sini, dari atas sini search bar sampai ke bawah sini itu bagian body teman-teman. Nah bagian body itu kalau teman-teman lihat kita di sini definisikan kontainer. Kenapa saya pakai kontainer di awal? Itu untuk memberikan warna background ya. Jadi kalau kontainer itu saya hilangkan ya teman-teman, misalkan remove, itu oke, warna backgroundnya itu warna putih. Terus sedangkan di desainnya itu kita pakai background khusus. Nah makanya saya pakai kontainer. Nah teman-teman, kontainer itu punya parameter wajib yang diberikan itu width dan height. Kalau nggak ada itu, kontainernya nggak akan tampil. Di sini saya pakai width dan height-nya itu double dot infinity. Ini biasa kita sering pakai untuk ngoding Flutter, di mana kita apa ya, membuat width kita atau height kita menjadi full. Kalau width itu kan lebar, jadi full selayar HP kita. Jadi dari kiri ke kanan itu full. Nah itu double dot infinity itu kayak gitu. Infinite. Terus kontainer saya berikan decoration seperti yang saya bilang. Ini adalah warna backgroundnya, begitu. Kalau ini saya ganti ya berarti nanti warna backgroundnya berubah. Misalkan colors to thread, jadi backgroundnya warnanya berubah. Kurang lebih seperti itu. Nah, saya tadi sebelumnya udah saya mention kalau OOP itu penting banget. Salah satu penerapan OOP di Flutter itu ada yang namanya child. Atau kalau ya child. Jadi ada yang namanya inheritance kan, OOP itu. Inheritance itu kan pewarisan. Jadi mewarisi sifat-sifat dari induknya. Nah, ini juga sama teman-teman. Jadi kayak kontainer itu punya anak ya, atau widget sebagai anaknya, itu kita bisa berikan nilai apapun. Yang penting dia masih widget. Nah, kalau di sini saya pakai column. Kenapa? Kita pakai column di sini karena teman-teman bisa lihat di sini ini ya keseluruhan aplikasi ini itu kan layoutnya ke bawah ya, bukan ke samping kan, dari keseluruhan. Jadi dari search bar, dari teks, kemudian ada list style, ini namanya list style yang saya tadi mention. Kemudian di sini ada inputan, ada tombol, itu semuanya ke bawah gitu, dari atas ke bawah. Nah itu makanya kita pakai column, kurang lebih kayak gitu. Terus column itu ada yang namanya cross axis alignment dan juga ada main axis alignment. Itu apa sih maksudnya? Oke, saya coba tampilkan di sini di browser. Itu tadi saya sudah cari layouts. Nah, kalau teman-teman cari di dokumentasinya UI layout itu ada yang namanya row dan column. Itu masing-masing punya main axis dan cross axis. Kalau di column
cross axis itu yang berperan untuk mengatur bagian horizontalnya. Kalau ini coba saya hapus ya, saya komen kayak gini. Nah, all to do sini, teks ini dia bakal ke tengah. Sedangkan kalau di desain saya nggak pengen dia tuh di tengah. Saya pengen ke samping. Makanya saya pakai cross axis alignment sebagai pengatur layout horizontalnya dari kolom gitu. Kalau misalkan nih saya ubah, saya nggak mau start, saya mau end. Nanti dia di sebelah kanan kayak gitu. Karena saya pengennya di sebelah kiri, saya pakainya start. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman bingung nih, pengen, misalkan secara default-nya kan tadi di tengah ya. Saya pengen teksnya tuh ke kiri, makanya teman-teman cari di dokumentasinya di sini penerapan dari cross axis dan main axis. Teman-teman bisa cari saja sendiri di dokumentasinya. Kemudian kolom itu menerima banyak sekali child. Oleh karena itu disebut sebagai children, ya kan? Kalau di bahasa Inggris itu kan bentuk jamak dari child itu kan children ya. Jadi column terus row lalu stack itu dia menerima banyak widget ya karena dia yang cuma mengatur layout aja gitu. Di sini kalau teman-teman lihat ada garis gini ya. Ini ekstensi saya tambahkan untuk mempermudah coding. Jadi yang sebaris itu ada container sebagai children dari column, kemudian ada size box, ada padding ya. Kemudian ada size box lagi, ada expanded, itu masuk ke dalam kolom atau ya semua ini itu yang masuk ke dalam kolom itu teman-teman gitu. Saya jelaskan dari awal, dari atas dulu. Di sini kan kalau teman-teman lihat ada yang namanya search bar ya. Ini bisa diklik dan bisa menerima input juga. Tapi fungsionalitasnya belum ada. Itu bikinnya di sini teman-teman, di kontainer ini. Ini saya buat dari awal lah istilahnya kayak saya kurang tahu ya entah ada default search bar dari Flutter atau enggak. Cuman di sini saya buat dari awal aja. Saya buat dari kontainer dan di dalamnya ada child-nya itu text field ya. Saya sudah mention juga sebelumnya text field itu widget yang digunakan untuk menerima input dari user ya. Ini kayak gini. Saya bisa mengetikkan apa huruf, angka, itu namanya text field. Kita bahas dari kontainernya dulu. Di sini saya menggunakan width double dot infinity untuk membuat lebar dari kontainernya itu sesuai dengan lebar layar gadgetnya atau Android-nya di sini. Kemudian the height itu saya mengatur tingginya 55 pixel di sini. Ini 55 pixel ya dari atas ke bawah sini. Kemudian ada margin. Kalau teman-teman pernah belajar desain itu ada yang namanya margin dan padding. Margin itu kan jarak antar elemen ya. Sedangkan kalau padding jarak dari child atau elemen yang di dalamnya dengan elemen yang di luarnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, margin itu saya buat di sini. Dia kalau margin dan padding itu menerima add insert ya namanya. Ini widget juga add insert dot symmetric. Symmetric itu kayak nilainya itu bisa horizontal atau vertikal. Nah, horizontalnya saya berikan 20, jadi kanan kirinya saya berikan 20 pixel jaraknya. Makanya dia search bar-nya agak mepet gitu. Misalkan nih saya hapus nih, nanti dia bakal ngepol gitu, ngepol. Nah, dia bakal nge-scratch. Nah, makanya saya beri margin horizontal biar dia sesuai desainnya kayak gitu. Saya juga berikan margin vertikalnya biar dia berjarak dari atas dan bawahnya, kurang lebih seperti itu. Lalu saya berikan padding karena menurut saya ya cocok-cocokan aja. Jadi teman-teman sebenarnya nggak ada guide resmi dari siapapun mengenai cara kita membangun sebuah aplikasi. Yang ada adalah kita merasa cocok nggak kita pakai widget itu. Ini di luar konteks untuk performa aplikasi ya, di luar konteks itu. Kita nggak bahas itu. Tapi kita bahas tentang kalau kita membuat aplikasi dari desain, itu sesuai dengan sebenarnya kita tuh pengennya seperti apa, nah kayak gitu. Jadi sesuai feeling aja. Misalkan ini saya hapus ya feelingnya. Nah, ini kan
dia agak ke atas gitu kan. Menurut saya pribadi ini tuh kayak kurang cocok, makanya saya tambahkan padding. Jadi menurut saya itu cocok-cocokan aja kalau membuat aplikasi itu. Ini, terkait dengan tampilannya. Kemudian saya berikan decoration, kemudian, sebetulnya ya kontainer teman-teman, itu dia tuh kotak bentuknya, nggak rounded. Ini kalau teman-teman perhatikan itu kan rounded ya, agak melengkung. Nah, kenapa bisa melengkung? Karena saya tambahkan dekorasi di sini. Kalau dekorasinya, saya hapus semuanya lah, saya dekorasinya semua saya hapus. Nah, dia tuh warnanya sama kayak background-nya dan dia, ini sebenarnya kotak. Coba deh saya balikin, saya cuman mau hapus bagian border radiusnya. Tuh, itu kotak. Kalau saya pengen bikin dia jadi melengkung, saya tambahkan dekorasi. Nah, kayak gitulah. Jadi saya sudah sebutkan sebelumnya juga, kalau kontainer tuh widget yang kita bisa styling sesuka kita gitu. Contohnya ya ini, kita bisa kasih border radius. Dia juga bisa menerima banyak hal, kayak misalkan shadow, box shadow, atau kita tambahkan image, atau kita bikin dia jadi gradient, warnanya jadi ada spektrum warnanya. Nah, itu kita juga bisa menambahkan seperti itu. Jadi dia stylable, stylable atau bisa di-style sesuka dengan kita. Kemudian di sini, ini kan kita bikin kontainer sebagai wadahnya. Lalu kita pengen bikin isiannya. Nah, makanya kita definisikan syaratnya itu text field ya. Karena yang saya butuhkan adalah text field, menerima input dari user, kayak gitu. Di sini saya buatkan text field itu menerima banyak juga argumen, bisa teman-teman lihat dan baca dokumentasinya sendiri. Jadi kalau teman-teman bingung ya, sebetulnya, teman-teman tuh bisa buka aja dokumentasinya teman-teman. Jadi kayak cari aja Flutter, apa tadi ya, text field di dokumentasi resminya. Jadi teman-teman baca, oh ternyata text field tuh seperti ini, gitu. Dan di sini juga ada best best practice atau, apa ya, ini kan ditulis sama Google sendiri ya, jadi mereka tuh tahu penulisan yang tepat tuh seperti apa, kayak gitulah kurang lebihnya. Jadi teman-teman bisa baca-baca sendiri. Mmm, di sini saya berikan decoration kepada text field. Nah, kalau tadi kontainer tuh decoration-nya menerima box decoration, kalau text field itu menerimanya udah beda lagi, udah pakainya udah input decoration. Mmm, tapi tenang aja teman-teman, oh nggak usah bingung kayak, kapan nih saya harus pakai box decoration atau kapan saya harus pakai import decoration. Karena sebetulnya udah ada guide atau guide itu apa ya bahasa Indonesianya? Guide, aduh, guide itu apa ya? Aduh saya lupa guide, sebentar. Panduan ya? Panduan ya? Oh ya, panduan. Jadi udah ada panduan di sini kalau teman-teman, ke decoration ya, apa nih, kursornya arahin ke decoration, nih dia udah ada nih. Jadi kita tinggal ngikutin aja yang di sini. Jadi, decoration di text field ternyata pakai input decoration, bukan pakai box decoration. Jadi teman-teman nggak usah bingung-bingung lagi. Atau kalau memang bingung ya di sini udah ada di dokumentasinya gitu. Jadi nggak usah bingung-bingung lagi, kita bisa tinggal cari aja. Kayak gitu. Nah, di sini saya pakai prefix icon, pakai border dan in text. Prefix icon itu icon yang saya berikan di sini. Jadi ada search bar icon. Kalau saya hilangkan ya artinya nggak ada ikonnya gitu. Makanya saya pakai prefix icon. Dan di input decoration nggak cuma ada 3 ini ya, ada banyak sekali styling yang bisa kita lakukan. Banyak sekali. Dan itu ada kegunaannya masing-masing. Begitu dan saya tambahkan input border.none. Ini saya tambahkan untuk ya tampilan aja sih. Kalau ini saya hapus bakal jadi upload burik. Buruk sih menurut saya kayak karena ada baris di bawahnya. Karena saya ingin menghilangkan hal itu, ya saya hilangkan aja pakai input border.none kayak gitu. Kemudian saya kasihin teks karena di desainnya udah ada kayak gitu juga, saya tambahkan aja. Oke, kita lanjut ke bawah. Saya juga sudah sebutkan tadi ya, ada sizebox di sini teman-teman. Sizebox itu ya fungsinya kayak dia ngasih jarak lah, entah itu jarak secara ke samping atau ke bawah gitu, ke atas. Nah itu nah kalau ini kan saya berikan untuk bawah atas gitu, makanya saya kasih height kayak gitu.
Nah, teman-teman, kalau teman-teman lihat di sini ada banyak sekali biru-biru ya. Biru-biru, garis biru-biru, dan ada error biru-biru. Ini kayaknya dari ekstensi bawaan saya. Tapi ya di problems itu sebenarnya ada juga banyak ya, dan kurang lebihnya sama kayak use cons with constructor to improve performance. Maksudnya apa? Jadi kalau teman-teman udah mengembangkan aplikasi yang kompleks ya nantinya, atau ini cons ini jadi hal yang krusial teman-teman. Makanya diingetin ya pakai teks biru. Ini bukan teks error atau masalah yang menyebabkan kita tidak bisa membangun aplikasi. Cuman ini untuk performa aja. Cons itu teman-teman, sepengetahuan saya, sejauh yang saya ketahui tentang cons itu, dia tuh membuat widget itu tidak dibuild ulang terus-menerus. Jadi istilahnya dia tuh statis. Cons itu kan kalau belajar dari Mas Raffi ya di hari-hari sebelumnya, cons itu kan tipe data yang memang dia konstan ya, tidak berubah-ubah. Makanya cons itu juga penting untuk meningkatkan performa karena widget kita tidak akan di-build ulang gitu. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Tapi saya di sini tidak akan membahas hal itu karena bukan fokus utama dari pembahasan kali ini. Kemudian di sini ada teks ya, di sini ya, tepatnya teks. Kenapa kayak saya kasih padding, nanti saya jelaskan. Saya jelaskan teksnya dulu. Teks itu menerima string ya, teman-teman. All to do ini bisa teman-teman kasih apa aja sih stringnya, kayak halo, hari ini indah. Nah, itu berubah teksnya kayak gitu lah. Oke. Nih, kalau teman-teman tidak, jadi teks itu menerima string data. Dan teks itu kita bisa styling tersendiri. Nah, kalau ini kita pakainya text style. Kita bisa mengatur font size, font weight itu untuk mengatur tebalnya. Misalkan kita di sini ubah jadi bold, biar jadi tebal. Tuh, jadi tebal. Atau ya di sini ada spektrumnya sih. Kalau saya pakai medium. Nah, saya jelaskan tadi kenapa saya pakai padding. Karena kalau misalkan saya nggak pakai padding ya, widget padding, itu dia bakal mepet ke kiri, teman-teman. Oh, sorry. Sorry. Ini ada error karena uh, ini saya harus hilangkan. Ini. Apa ini? Ah, jadi kalau nggak saya tambahkan padding, dia tuh mentok ke kiri gitu. Makanya saya tambahkan padding biar dia berjarak lah, setelah berjarak dari kiri. Kayak gitu. Simpel sih, teman-teman. Uh, oh iya, ini waktunya kayaknya tinggal sebentar lagi, makanya saya percepat aja ya penjelasannya. Um, Selanjutnya saya akan jelaskan expanded dan list view dot builder. Ini udah agak sulit untuk menjelaskan ya teman-teman. Uh, saya sudah sebutkan sebelumnya kalau hari ini kita bakal belajar list view. List view itu apa? List view itu sebetulnya ya itu kayak kolom ya. Kolom itu kan kita menampilkan widget tuh vertikal. Nah, list view itu kayak gitu. Tapi uh, list view itu kita bisa melakukan scroll terhadap value-nya. Misalkan ini saya tambah dulu. Ini irrelevant dulu teman-teman. Nah, ini saya bisa melakukan scroll teman-teman. Jadi kayak column tapi dia bisa di-scroll. Nah, list view itu dia tidak bisa berdiri sendiri teman-teman. Makanya saya di sini pakai expanded. Kenapa pakai expanded? Seharusnya ini bisa pakai container dan kita kasih height dan width. Lalu kenapa saya nggak pakai container, pakainya expanded? Ya basically sama aja. Kayak saya pakai expanded karena expanded itu ya udah kayak container tapi um, apa ya? Dia memenuhi layar, istilahnya kayak gitu. Jadi lebih simpel. Jadi cuma ngetik expanded aja udah selesai gitu. Terus hmm, apa? Saya mau apa ya tadi? Uh, oh ya, list view itu ada dua jenis teman-teman. Ada list view dan list view builder. Nih saya coba. Ini kalau saya hapus ini bakal error karena beda sih sebetulnya. Nih ada list view dan ada list view builder. Ini keduanya
sebetulnya sama-sama list view, tapi paradigmanya berbeda. List view itu dia kayak column, bener-bener persis kayak column. Cuman dia bedanya cuman dia bisa di-scroll. Nah, kalau list view builder itu ini lebih ke arah performa aja sih, teman-teman. Jadi list view builder itu memungkinkan seluruh widget yang ada di dalamnya itu tidak di-render ketika dia tidak tampil. Misalkan nih, ini kan yang tampil cuma sebatas sampai sini. Nah, widget yang di bawahnya itu belum tampil dan belum di-render. Nah, ini kan untuk performa, misalkan nanti ada 1000 list, itu kan kalau di-render semua itu kan bakal berat aplikasinya. Makanya kita pakai list view builder untuk membuat ya udah aplikasi yang atau widget yang belum tampil nggak usah di-render dulu karena kita nggak mau pakai, kayak gitulah kurang lebihnya. Nah, list view builder itu menerima parameter yang wajib, yaitu item count dan item builder. Saya bahas satu persatu dari item builder dulu. Item builder itu item apa saja yang akan kita tampilkan di dalam list view kita. Kalau di sini ya ada yang namanya return, dan dia membawa konteks dan index. Itu apa sih maksudnya? Konteks itu, teman-teman, itu diambil dari atas ini ya. Itu ya kita hiraukan aja. Karena ya penjelasan lebih detailnya kita nggak akan bahas. Lalu indeks ini apa? Indeks itu kalau teman-teman belajar pemrograman, ada yang namanya indeks dari sebuah array. Nah, kalau ya itu note dulu ya, indeks dari sebuah array. Lalu kalau teman-teman belajar ada yang namanya for loop, perulangan, itu kan kita biasa melakukan for loop itu setiap indeks dari array. Jadi setiap indeks dari array kita melakukan perulangan terhadap indeks tersebut. Sama halnya dengan item list view builder ini, kita melakukan perulangan terhadap setiap indeks di dalam sebuah array. Nah, array-nya mana? Array-nya itu tidak kelihatan ya di sini, teman-teman. Array-nya itu sebetulnya dari ini ya, dibentuk dari ini dan dari ini gitu. 10 ini adalah jumlah array-nya, jumlah isi konten dari array-nya. Nah, jadi ada 10 array, kemudian ada kontainer itu adalah isinya. Jadi kontainer ada 10 biji. Jadi kita mau menampilkan itu dari indeks itu kayak indeksnya dari 0, 1, 2, 3 itu kan ya kalau belajar for loop ya, teman-teman. Misalkan ya kita item count-nya itu kita ubah jadi 5. Jadi nanti yang ditampilkan tuh cuma 5 aja. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitulah kurang lebihnya. Di sini saya oke. Mungkin untuk list view builder cukup sampai segitu. Di dalam ini adalah yang namanya list style, teman-teman. Ini list style. List style tuh widget yang digunakan untuk ya kayak gini kurang lebihnya. Ada ini yang di depan ini namanya leading, yang di tengah ini namanya text title, yang di akhir tuh namanya trailing ya, trailing. Jadi udah ada layoutnya sendiri gitu, makanya saya pakai list style. Dan list style itu dibungkus pakai kontainer. Karena kalau nggak saya bungkus pakai kontainer, nanti dia nggak ada backgroundnya, kurang lebih kayak gitu. Misalkan nih saya komen ya, saya komen di bagian decoration. Nah, dia tuh kayak berantakan gitu dan dia nggak ada background-nya di style itu. Makanya saya bungkus pakai kontainer, kurang lebih seperti itu. Dan di sini saya pakai icon button ya, teman-teman, di leading-nya. Itu karena kita nantinya besok ya, saya akan jelaskan gimana caranya menambahkan fungsionalitas di aplikasi ini. Kita bisa melakukan centang, dan kalau dicentang itu nanti bakal kejadian apa. Nah, kayak gitu. Makanya saya pakai icon button, dan icon button itu menerima on press. Kita bisa melakukan klik lah ke dalam icon ini. Dan juga di sini saya pakai ini juga nanti bisa diklik karena saya pakai Inkwell. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, Inkwell itu bisa menerima on tap. Jadi ketika user melakukan tap, dia itu bisa menerima sesuatu lah kayak gitu kurang lebihnya. Ini saya agak percepat ya, teman-teman. Kemudian kita sampai di widget yang terakhir yang namanya stack. Stack itu masih bagian dari widget tree. Cuman bedanya dia adalah menumpuk ya, menumpuk di bagian menumpuk widget yang ada di bawahnya. Kalau stack itu saya pakai di bagian sini. Kenapa? Misalkan ya saya tambahkan di sini jadi 10 biar kelihatan. Nah, ini karena aku pengen dia tuh kayak di atas dari widget ini biar nggak tabrakan istilahnya. Itu saya taruh di atasnya aja kayak gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Simple aja lah. Nah, di dalam stack itu saya pakai yang namanya row.
Nah, ini baru nih ketemu kan, tadi kolom terus, sekarang bahasnya row. Row itu kan membuat layout ke samping. Nah, ini saya bikin, ini kan ada 1 dan 2 komponen, makanya saya pakai row. Jadi komponen pertama akan di-render, komponen kedua akan di-render. Komponen pertama saya buat pakai kontainer dan text field, kayak kayak search bar sebetulnya teman-teman. Cuma di sini saya nggak pakai icon, ya. Basically sama persis. Cuman bedanya aja saya nggak pakai icon. Nah, yang saya mau bahas di sini, saya bikin button lah, istilahnya button baru tapi pakai Inkwell. Jadi kontainer agar saya bisa melakukan styling sebebas saya bisa kasih box shadow, saya bisa kasih margin sebebas saya bisa kasih border radius sesuka saya. Lalu saya kasih Inkwell biar bisa menerima inputan dari user. Kayak gitu sih teman-teman. Dan ini aplikasi lengkapnya ini teman-teman bisa dapatkan, saya ulangi lagi, teman-teman bisa dapatkan di sini, di mana ini ya, GitHub saya, github.com/notsatria. Cari aja di to-do-app. Di branch-nya ini ada banyak sekali, dan aplikasi ini selesainya di UI result ya, UI complete. Di sini teman-teman bisa lakukan code, di bagian code ini bisa download zip-nya dan running aja. Nanti hasilnya sama persis kayak yang saya tampilkan di sini. Mungkin cukup sekian ya yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada teman-teman yang mau sharing pengalamannya atau tanya-tanya terkait dengan Flutter, nanti dipersilakan. Ya. Oke, mungkin pengalamannya banyak sekali ya Kak tentang Flutter. Enggak juga. Oh, saya ini ada sesi closing, Mas. Saya closing dulu nggak apa-apa ini? Siap. Oh, ini ada kutipan singkat sih dari, ya teman-teman udah tahu lah ini, eh, apa ya, ini apa sih, quotes ya? Quotes yang beredar lah dari Steve Jobs. Stay hungry, stay foolish. Ini kata-kata yang saya suka banget. Kenapa? Karena saya kan masih mahasiswa ya teman-teman. Mahasiswa tuh sebagai, kalau saya sendiri mendefinisikan mahasiswa tuh tempatnya orang nggak tahu apa-apa. Sedangkan dunia itu kan luas sekali, ilmu di dunia itu banyak sekali. Makanya saya suka kalimat ini karena saya sebagai mahasiswa tuh saya seharusnya menerapkan hal ini, stay hungry dan stay foolish gitu. Kayak mahasiswa tuh tempatnya di mana kita energinya masih banyak dan kesempatan itu terbuka bebas, terbuka lebar. Makanya kalimat ini sesuai dengan diri saya. Menurut saya sangat relate dengan kalimat ini. Seperti itu sih, Mas. Saya kembalikan lagi ke Mas Diva. Oke, oke. Mungkin kutipannya sangat-sangat mantap ya dari Steve Jobs, pendiri Google. Kok pendiri Google, pendiri Apple. Oke, mungkin dari teman-teman kalau ada pertanyaan atau ya mungkin tanya-tanya lah seputar Flutter atau yang lain sebagainya bisa langsung ditanyakan. Ya, benar banget. Barangkali teman-teman kalau ada yang tertarik belajar Flutter atau di kuliahnya udah ketemu apa, mobile programming dan bahasanya kebetulan pakai Dart dan Flutter, bisalah kita sharing-sharing. Karena di Iya, semester sebelumnya saya juga ada mata kuliah Flutter gitu. ngeri-ngeri. Kalau Mas Diva sendiri gimana? Aku nggak ada Flutter, kok. Oh, Adanya nggak ada. video. Iya, pas itu cuman ini sih kayak belajar apa namanya ya nggak pakai Flutter sih, cuman Android Studio biasa yang ngajarin pas itu Pak Afandi. Sama ya, sama saya juga Pak Afandi. Iya, kurikulumnya kayak udah beda deh. Oke, itu barangkali dari teman-teman ada yang mau tanyakan dari apa namanya live coding lebih tepatnya kayak penjelasan mengenai coding yang dijelasin sama Mas Satria. Mungkin dari Raffi, dari Mimin PTSD, dari Arya Satya, Mbak Nida, terus Kak Feli, Mas Olan, sama Mas Dimas.
Barangkali kalau ada pertanyaan silahkan. Mungkin ini sih Kak, aku mau tanya sih mengenai ini Kakak buat apa namanya tentang to-do list-nya tadi kira-kira butuh waktu berapa lama ya buatnya itu, buat project-nya itu. Ini kalau dari saya pas secara umum aja, Mas. Oh, oke. Kalau dari saya pribadi, ini ya, kalau saya ini live coding sih sebetulnya. Saya nggak edit sama sekali. Itu saya butuh waktu, nih kalau dari sini, berarti ya sekitar 50 menit lah mungkin. Oke. 40-50 menit. Cuman kalau dari awal mungkin masih ngulik-ngulik ya, kurang tahu juga sih. Mungkin agak lama atau agak cepat itu kan dari pengalaman masing-masing juga ya, Mas. Oke. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau tanyakan atau mungkin kalau mau kenalan lebih lanjut bisa langsung CP ke kakaknya aja ya buat info-info lebih lanjut. Oke, mungkin udah nggak ada pertanyaan lagi ya Kak. Udah Oke. udah pada mau buka sepertinya. Nggak apa-apa, Mas. Oke. Mungkin aku cuma mau ngingetin aja buat teman-teman, jangan lupa buat ikutan door prize dari kami dari Ramadan Week. Nah, ini dari Nida nih mau tanya nih, kira-kira spek laptop yang digunakan berapa ya? Oh, gimana, Mas? Di kolom chat, spek laptop yang digunakan berapa ya? Oh, ini secara umum ya, kalau mau ngeting Flutter, apa gimana? Eh, kalau saya pribadi itu sekarang, ini saya coba sharing deh, buat referensi aja. Bukan berniat ini ya, apa sih, sombong, saya takut sombong malah. Buat referensi. Eh, Kalau saya tuh pakainya sekarang itu prosesornya Intel i5 generasi 11. Lalu RAM-nya itu 16 GB. Awalnya itu kalau dari dasarnya itu pakai 8 GB udah cukup, lumayan cukup. Cuman kalau buat emulator kayak gini ya, menjalankan emulator tuh, wah, apa istilahnya kalau bahasa Jawanya itu mengkis gitu ya, nggak kuat. Makanya saya upgrade khusus buat apa ya, biar bisa ngoding lancar lah kayak gitu. Terus RAM sih paling paling penting menurut saya, RAM, lalu storage juga memakan banyak. Tapi kalau mau ini lebih detailnya bisa buka di apa ya, Flutter minimum requirement. Di sini udah ada, nah ini di space-nya 1,6 GB. Ini bohong sih, nanti berkembang jadi gede banget karena pakai Android Studio juga dia. Terus di sini nggak ada ya. Di sinilah. Ini tulisan dari orang lain. Nih, ih, ini ini kayaknya bohong juga sih. Karena aku aja yang 8 giga ini, RAM 8 giga tuh udah mentok lah istilahnya. Masih kurang gitu. Jadi kalau aku saranin ya 8 giga minimal gitu. Tertipu ya Kak? Hmm, tertipu. Tertipu. Oke, Kayak gitu sih. dari jawaban dari Kak Damar, apakah
Udah mencukupi, Kak Nida? Oke, siap. Oke, sama-sama. Dari teman-teman lain ada yang mau tanyakan? Kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi ya, Kak? Gimana nih? Udah pada mau buka nih sepertinya. Oke, mungkin dari aku cuman mau ngingetin, jangan lupa buat ikutan surprise-nya dari Tech Ramadan. Terus sama buat ngisi form feedback dari pemateri hari ini, apakah sudah cukup atau belum, bisa langsung ngisi di feedback form-nya ya, teman-teman. Oke, tak terasa udah sore, udah mau buka. Nah, bisa langsung ini ya, on cam buat penutupan. Yuk, on cam yuk. Yuk, on cam guys. Kira-kira on cam ini aja nih. Kak Nida, yuk. Kak Feli. Oke, mungkin langsung aku mimin GDS-nya langsung di screenshot ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, lagi GDS. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa besok masih ada lagi materi mengenai Flutter tentang aplikasi to-do list yang bakalan dipandu lagi sama Kak Satria. Ya, makasih juga Mas Diva dan tim GDSC untuk Oke. hari ini, kesempatan hari ini. Oke. Sampai berjumpa besok hari. Sampai jumpa besok dan jangan lupa berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.